Jadi jangan ditarik semua permasalahan pidana, kejahatan pidana ini dikaitkan dengan politisasi atau kriminalisasi. Tidak, ini semata-mata penegakan hukum. Jadi ini menurut saya semakin sempurna penderitaan dari Partai Nasdem. Kalau ini benar-benar terjadi bahwa nanti KPK akan menetapkan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian kita, menjadi tersangka kalau terbukti atau ada dua alat bukti yang menuju dan menunjukkan bahwa Syahrul Yassin Limpo memang ada indikasi melakukan korupsi, menurut saya ya harus tetap diteruskan. Dan ini merupakan tragedi atau prahara bagi Partai Nasdem. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mengumumkan bahwa ada indikasi korupsi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan menurut sumber dari KPK, meskipun ini belum resmi, ada kemungkinan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang merupakan kader dari Partai Nasdem bisa dijadikan tersangka. Meskipun ini belum diputuskan atau diumumkan secara resmi dari KPK karena masih dalam proses penyelidikan, tapi ini membuat ketar-ketir Syahrul Yassin Limpo maupun Partai Nasdem. Kalau ini terjadi, semakin sempurna kehancuran dari Partai Nasdem karena ulah kader-kadernya sendiri. Yang kemarin Joni G. Plate, Sekjen, ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam korupsi pengadaan infrastruktur BTS, proyek Bakti Kominfo. Jumbo juga, indikasi korupsinya sekitar 8 triliun lebih katanya. Kemudian yang terbaru ada kemungkinan Syahrul Yassin Limpo merupakan elit dari Partai Nasdem. Ini mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini akan juga ditetapkan sebagai tersangka. Saya cukup terperanjat gitu. Betapa cobaan dan ujian yang menerpa Partai Nasdem begitu bertubi-tubi. Ini bukan juga kesalahan siapapun, tapi tetap kesalahan yang bersangkutan. Sahabat Indonesia, perlu saya berikan informasi bahwa baik Kejaksaan Agung, Kepolisian maupun KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak gegabah, tidak ada aroma politik atau apa. Sudah pasti ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Artinya tidak gegabah KPK ini. Jadi saya ingin mengkonter pendapat beberapa orang termasuk Denny Indrayana ini yang mengatakan bahwa rencana penetapan Syahrul Yassin Limpo ini berbau politik dan ada aroma untuk menjegal Anies Baswedan. Ini kan suatu framing yang agak gegabah dan ceroboh, dan ini merupakan tuduhan serius buat aparat penegak hukum termasuk KPK. Denny Indrayana ini benar-benar keterlaluan, sudah terbukti terang benderang menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keresahan masyarakat dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial terkait dengan putusan MK untuk sistem pemilu masih diulangi lagi. Dia mengatakan ini hak dia sebagai masyarakat dalam memberikan opini atau partisipasi publik. Bukan begitu caranya. Apalagi dia guru besar, mantan wakil menteri. Saya heran, seorang guru besar, seorang mantan wakil menteri kok pemahaman dalam berdemokrasi atau menyuarakan pendapat kok begitu cetek
gitu. Juga ada beberapa kelompok yang lain, termasuk juru bicara dari Anies Baswedan. Beberapa hari yang lalu juga mengatakan kepada saya bahwa ini dalam 3 hari ke depan pasti ada lagi upaya untuk menjegal Anies Baswedan. Siapa yang menjegal? Jangan playing victim, jangan merasa jadi korban. Kalau memang ada bukti bahwa Johnny G. Plate ataupun Syahrul Yassin Limpo terindikasi korupsi, ya harus diproses secara hukum. Harusnya Partai Nasdem maupun koalisi dari Anies Baswedan introspeksi diri. Mengapa kader-kader Partai Nasdem begitu mudah tergoda untuk melakukan kejahatan maling uang negara atau uang rakyat? Jadi jangan dibolak-balik, jangan di-framing seolah-olah ini adalah kriminalisasi, bukan. Sekali lagi, polisi, Kejaksaan Agung, KPK tidak gegabah. Selalu ada 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Kalau tanpa alat bukti, tidak mungkin aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, KPK maupun Kejaksaan Agung menetapkan seseorang jadi tersangka. Jadi jangan ditarik semua permasalahan pidana, kejahatan pidana ini dikaitkan dengan politisasi atau kriminalisasi. Tidak, ini semata-mata penegakan hukum. Jadi ini menurut saya semakin sempurna penderitaan dari Partai Nasdem. Kalau ini benar-benar terjadi bahwa nanti KPK akan menetapkan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian kita, menjadi tersangka kalau terbukti atau ada 2 alat bukti yang menuju dan menunjukkan bahwa Syahrul Yassin Limpo memang ada indikasi melakukan korupsi, menurut saya ya harus tetap diteruskan. Dan ini merupakan tragedi atau prahara bagi Partai Nasdem. Jadi bagi saya ini seleksi alam di negeri ini. Kalau partai-partai tidak jujur, kalau partai-partai tidak amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara, ya begini jadinya gitu. Jadi menurut saya mari kita ikuti terus perkembangan penyelidikan dari KPK. Apakah nanti bisa ditingkatkan menjadi penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka siapapun, bahkan menteri sekalipun, ya jangan ragu-ragu untuk melangkah KPK. KPK jangan takut di framing ini politisasi atau kriminalisasi. Kalau memang sudah ada 2 alat bukti minimal ya, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, go ahead, jalankan terus. KPK harus tetap menjaga marwah dan kehormatannya dan integritasnya, agar jangan disangka orang KPK melempem. Dan apa yang dikatakan oleh Denny maupun juru bicara atau mungkin kelompok-kelompok dari Anies Baswedan, bagi saya ini adalah framing saja. Ini adalah upaya untuk playing victim, seolah-olah Anies terzolimi. Apa kaitannya dengan Anies Baswedan? Syahrul Yassin Limpo itu Menteri Pertanian. Kalau memang terbukti bersalah, misalkan ada indikasi korupsi, proses secara hukum seberat-beratnya. Jadi mari kita secara objektif melihat, ada penindakan hukum di satu sisi, ada masalah politik di sisi yang lain. Kalaupun ada upaya, misalkan ada politisasi misalkan, untuk menenggelamkan Partai Nasdem misalkan, ya tidak mungkin juga gegabah kalau tanpa bukti apapun terus kemudian kader Partai Nasdem dicokok gitu. Ya nggak mungkin juga. Logika publik jangan dikadali, jangan diperbodoh dengan narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang seperti Denny Indrayana. Sudah terbukti integritas dan kredibilitas Denny Indrayana jeblok karena sudah sah, confirm menyebarkan berita bohong terkait dengan putusan MK. Belum lagi kita tunggu saja nanti apa putusan dari Mahkamah Agung terkait dengan pengajuan atau permohonan PK dari kelompok Muldoko. Apakah benar seperti yang dikatakan Denny atau sebaliknya?
Jadi artinya kredibilitas statement dari Denny Indrayana di mata rakyat, di mata saya sudah jeblok, sudah tidak ada nilainya apa-apa. Sampah bagi saya. Karena apa? Sudah terbukti, kebenarannya sudah sangat diragukan. Jadi mari kita semua rakyat Indonesia mendukung langkah tegas dari aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Kalau memang terbukti ada indikasi korupsi, teruskan prosesnya. Kalau ini memang benar menyangkut Partai Nasdem, ya nasibnya Partai Nasdem seperti itu. Ini tidak bisa dielakin, dan rakyat, alam sudah menentukan. Partai Nasdem memang mungkin sudah dia ambang masuk di wilayah yang sangat gelap. Gitu. Ini bukan salah rakyat, bukan salah presiden, bukan salah aparat penegak hukum. Yang salah ya kader-kader Partai Nasdem sendiri. Seperti Johnny G. Plate misalkan, atau mungkin yang lain. Kalau nanti terbukti Syahrul Yassin Limpo ya memang begitu kualitasnya kader Partai Nasdem. Artinya kalau Partai Nasdem legowo, dia harus introspeksi diri. Dia harus membenahi sistem kaderisasi. Mengapa elit-elit Partai Nasdem yang sudah diberikan amanah besar menjadi seorang menteri tidak menjalankan tugasnya dengan baik, malah ada upaya memperkaya diri sendiri. Sahabat Indonesia, saya mendukung langkah tegas aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung, kepolisian maupun KPK. Kalau ada seseorang yang sudah terbukti dan ada alat bukti yang cukup untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, jangan ragu-ragu, jangan gampang, jangan bimbang, teruskan saja demi tegaknya hukum di Indonesia. Bagi saya, apapun konsekuensinya, kalaupun ada Denny Indrayana marah, kemudian kelompok-kelompok Partai Nasdem marah, ya nggak apa-apa, biar saja. Mereka sedang playing victim kok, merasa jadi korban, merasa dijolimi, padahal kelakuan dari kader-kader Partai Nasdem itu sendiri. Jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada KPK untuk meneruskan proses penyelidikan ini segera mungkin ditingkatkan menjadi penyidikan dan ada tersangka di situ. Kalau memang benar ada indikasi Syahrul Yassin Limpo terbukti melakukan korupsi, proses saja. Dan bagaimana dengan Partai Nasdem? Ya sudah, terima saja nasibnya. Jangan teriak-teriak, jangan mempersalahkan orang lain atau kelompok lain dalam kaitan dengan kejahatan pidana yang mengambil uang rakyat. Harusnya mereka introspeksi diri. Jangan juga terus mengkait-kaitkan dengan capresnya Anies atau apa, itu sama sekali tidak ada kaitannya apa-apa. Jadi sangat bodoh kalau kalian mencoba memprovokasi rakyat dengan statement-statement yang menyesatkan. Baik sahabat Indonesia, ini opini saya menyikapi dengan keputusan dari KPK yang sedang menyelidiki kasus korupsi di Kementerian Pertanian, dan ada informasi meskipun belum resmi bahwa ada indikasi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terlibat dalam korupsi. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan proses hukumnya secara objektif, murni dalam penegakan hukum. Ini harapan saya kepada KPK. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskamri.